Berapa banyak saat ini orang yang masih sulit dalam meningkatkan kualitas hidupnya? Nah, sebenarnya ini adalah masalah pengetahuan dan skill. Nah, ketika Anda adalah seorang pelajar atau adalah seorang mahasiswa, maka Anda tidak cukup memiliki yang namanya pengetahuan, tapi butuh yang namanya skill untuk meningkatkan kualitas hidup kamu. Berapa banyak sarjana saat ini yang masih kesulitan dalam bekerja yang sesuai jurusannya atau sesuatu yang mereka inginkan. Nah, maka dari itu butuh yang namanya pengetahuan dan juga skill, karena pengetahuan dan skill adalah dua hal yang tidak bisa dipisahkan. Ada 3 skill yang perlu kita ketahui dan perlu kita pelajari saat ini. Yang pertama adalah skill leadership, ya, skill leadership atau kepemimpinan. Ada pemimpin, leader, dan ada leadership, kepemimpinan. Dua hal ini adalah dua hal yang berbeda. Ya, leadership adalah ilmu bagaimana mempengaruhi dan bagaimana memimpin orang lain untuk menuju sebuah tujuan tertentu. Mungkin saat ini kamu punya yang namanya pemimpin di instansi, lembaga, organisasi, bahkan perusahaan Anda. Kemudian pemimpin itu ketika menyuruh mungkin hanya nyuruh sana, nyuruh sini, tapi tidak ada kerjanya, betul? Ya, itulah kenapa seorang pemimpin tidak cukup menjadi pemimpin, tapi butuh ilmu leadership untuk menunjang kualitas pemimpinannya. Nah, saat ini Anda butuh yang namanya ilmu leadership untuk meningkatkan kualitas. Nah, dulu ketika SMP saya sudah mulai belajar untuk gabung di sebuah organisasi seperti organisasi intrasekolah atau OSIS dan lain sebagainya. Sampai saat ini, saya menjadi seorang mahasiswa, saya bahkan mendirikan organisasi pengembangan diri dalam public speaking. Nah, itulah mengapa ilmu leadership itu bagi saya adalah ilmu yang sangat penting yang harus kita ketahui dan harus kita pelajari saat ini untuk meningkatkan kualitas hidup kita. Nah, kemudian skill yang kedua adalah skill public speaking. Ya, skill public speaking. Lagi-lagi saya membahas tentang public speaking. Kenapa public speaking ini harus dikuasai? Kalau kita analisa dan kita lihat orang-orang berpengaruh di dunia mulai dari zaman kenabian sampai saat ini, mereka adalah rata-rata orang berpengaruh itu adalah orang yang memiliki skill komunikasi yang baik, skill public speaking yang baik. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sampai dijuluki the messenger of God. Ya, jadi bagaimana Rasulullah menyampaikan dengan baik. Kemudian siapa lagi di Indonesia? Ada Insinyur Soekarno, ya, bapak orator atau bapak orator ulung di Indonesia. Ya, siapa yang tidak kenal beliau? Tentu semuanya orang di dunia mengenal beliau seorang orator ulung bangsa, tidak hanya pemimpin tapi pemimpin yang memiliki kualitas dan kuantitas komunikasi yang baik, sehingga jasa-jasa beliau sampai saat ini dikenang, ya. Jadi skill public speaking menurut saya ini sangat penting. Nah, pertanyaannya adalah untuk siapa skill public speaking ini? Saya kira bahwa skill public speaking ini dibutuhkan seluruh profesi. Siapa yang tidak butuh skill public speaking? Seorang guru sangat butuh sekali. Ya, banyak saat ini kasus-kasus yang terjadi di sekolahan, di lembaga, yang mana seorang guru memukul muridnya. Nah, kenapa ini bisa terjadi? Karena seorang guru tersebut tidak memiliki kualitas komunikasi yang baik, sehingga tak mampu menyampaikan ide, gagasan, bahkan ilmu dengan baik kepada muridnya. Nah, ketika mungkin dia mengajar, kemudian muridnya gaduh, muridnya banyak yang ramai, sehingga dia terpancing emosi, kemudian terjadilah sebuah pemukulan. Maka saya kira ilmu public speaking ini harus dikuasai juga bagi seorang guru atau seorang leader butuh public speaking, atau seorang public speaker juga harus memiliki kualitas public speaking. Apalagi seorang manajer, seorang sales butuh yang namanya public speaking. Nah, maka saat ini Anda harus belajar dan praktek ilmu public speaking untuk meningkatkan kualitas hidup kamu. Nah, kemudian skill yang terakhir adalah skill menulis. Nah, ini juga saya sering lakukan
saya sering menulis hal-hal yang ada dalam pikiran saya, kemudian saya tuangkan dalam bentuk buku. Ya, saya sudah menulis dua buku. Buku pertama saya tulis di usia 19 tahun, ini buku pertama. Kemudian buku yang kedua berjudul The Secret of Powerful Speakers, bagaimana rahasia menjadi seorang pembicara yang berdampak. Nah, itulah mengapa bahwa tulisan dan atau karya itu akan bisa dinikmati banyak orang. Ya, saya selalu menulis misalnya di Facebook, di Instagram, dan lain sebagainya. Kenapa saya tulis? Karena itulah skill yang membuat orang lain tertarik kepada kita dan kita bisa bermanfaat untuk mereka. Nah, tiga skill ini jika Anda kuasai, pertama adalah skill leadership, kemudian yang kedua adalah skill public speaking, dan yang terakhir adalah skill menulis. Dengan begitu, saya yakin hidup Anda jauh lebih meningkat, hidup Anda jauh lebih baik secara signifikan. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Saya informasikan kepada teman-teman yang baru nonton channel ini bahwa channel ini akan memberikan edukasi atau wawasan tentang ilmu pengembangan diri, edukasi public speaking, leadership, ilmu bisnis, ilmu karir, dan lain sebagainya. Nah, jangan lupa jika kamu suka dengan channel inspirasi ini, jangan lupa subscribe agar kamu tidak ketinggalan video-video terbaru dari saya. Saya Muhammad Fauzan, izin undur diri. See you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.